Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad, dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya. Ia tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti akan diambilnya. Apalagi membeli suatu barang, dia tidak pernah mau membayar sedikit pun. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah ini sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh keluar masuk rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sangat sadis, yaitu kaki di atas, kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukul sampai mati. Dengan demikian, memang betul berita-berita yang aku dengar tentang mati menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantilah aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas kepada seorang pemuda tampan yang sedang mengiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak saya. Lebih baik lembu itu dijual saja. Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu hamba. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteri, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu itu, kata pemuda itu kepada Abu Nawas setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu, berikan harga yang pasti. Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Kata Abu Nawas. Setuju, kata si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas. Tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Kata si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 5.000 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Kata si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga ini, jawab si menteri.
Maka disodorkannya ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun, ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun, karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. "Mana lembunya?" tanya si menteri. "Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar." Keduanya pun berbantah-bantah dengan sengitnya. "Aku minta bayarannya," kata si pemuda. "Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku." "Apa yang mesti kubayar dan apa yang harus kukembalikan?" kilah si menteri. "Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali." "Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang," kata si pemuda itu. "Kamu memang zolim, mau makan darah orang kecil." Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. "Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat?" keluhnya. "Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu?" kata Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. "Hamba diperdaya menteri itu," jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. "Lembu hilang, uang pun melayang." "Coba ceritakan," kata Abu Nawas. "Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain." Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. "Sialan menteri itu," ujar si pemuda. "Oh begitu," kata Abu Nawas. "Jangan sedih. Insya Allah aku akan membantu." Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zolim itu. Keesokan harinya, jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zolim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu dengan penuh iba. Ia pun menangis. "Jika Adinda mau, datanglah mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sedang mencari Adinda," kata si menteri. "Jangan takut." "Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu, silahkan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu," kata si menteri. Maka si menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Adinda," katanya. "Sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu, karena sudah lama rasa Adinda tidak ke sana." "Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana," jawab istri si menteri. "Hai Adinda," kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. "Masuklah ke dalam rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi." "Baiklah," katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumahnya dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur.
namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya. "Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali." Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu, si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri tergantung dengan posisi kaki di atas, kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zolim itu sambil berujar, "Hai menteri zolim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar." Pak, 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 pak. Darah segar mengalir dari mulut, hidung, telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zolim. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk. Hatinya berdebar-debar keras. "Apa ada gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, ia menjerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas, masih terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kakanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Tapi lambat laun, setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu, ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa kau tidak matikan saja dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan? Jangan kamu tinggal sebelum ia mati. Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya, usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong. Dan setelah kosong, pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan sampai kau tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti ini kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silakan masuk ke dalam." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu. Setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya, "Hamba sakit." Lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Daun itu memang sulit dicari."
tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tidak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Adakah daun kayu yang lain yang hamba butuhkan? Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, dia ambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kau tipu. Mana bayaranku?" katanya. Menteri itu pun pingsan dan tidak bernapas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian, para pelayan itu kembali dengan tangan hampa, diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar untuk diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian, menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, ternyata yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih, sebagaimana mayat laki-laki. Tetapi yang dimasukkan ke dalam lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian, orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda. "Ia tidak bergerak dan tidak bernapas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup dan pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakanlah rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. "Sebab jika ia masih hidup, aku tidak bisa menjamin nasibmu kelak. Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang larinya cepat?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai di liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu.' Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Setuju? Nah, ini uangnya. Pergilah." Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak saudara, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apalah cur, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kau tipu.
Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu. Lalu dipukullah menteri itu sekuat tenaga, sehingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Kan halnya Joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi, tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu, orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyhur dan heran. Sedangkan si Joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu? Kata mereka. Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu, jawab si Joki. Siapa yang mengupahmu? Tanya anak menteri itu. Abu Nawas, jawab si Joki. Hai Abu Nawas, kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas. Kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku? Menganiaya bapakmu? Abu Nawas balik bertanya. Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia. Karena yang menyebabkan bapakku sakit tidak lagi adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah. Oh begitu, kata Abu Nawas sambil senyum kecil. Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, penghisap darah orang kecil dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja bapakmu diampuni Allah. Anak menteri itu terdiam sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu, termasuk orang yang punya lembu, merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rashid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau. Lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Sultan. Hehehehe. Selesai. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya teman-teman adik-adik semua. Bye-bye.